Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, ada seorang penulis berkebangsaan Amerika tahun 1978. Beliau menulis sebuah buku yang menggemparkan dunia. Penulis ini namanya Michael Hart. Michael Hart berkebangsaan Amerika, berdarah Yahudi, agamanya Nasrani. Tahun 1978 menulis sebuah buku. Judulnya The 100 Most Influential People in the World. Buku ini diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya 100 tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia. Jadi buku ini terjemahannya 100 tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia. Michael Hart seorang ilmuwan dan dia seorang jenius, seorang penulis. Walaupun dia Yahudi, walaupun agamanya Nasrani, tetapi dia menulis buku. Justru dengan buku ini orang-orang Amerika dan Eropa dibuat heboh. Mengapa? 100 tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia. Dari 100 tokoh itu urutan pertama yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mengagetkan dunia? Dia bukan muslim, berdarah Yahudi, tetapi menulis buku justru mengakui dari 100 tokoh itu urutan pertama tokoh yang paling berpengaruh yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutan-urutan di bawahnya itu baru ada Nabi Isa, baru tokoh-tokoh penemu listrik, penemu mesin uap, ya, Einstein dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang lain. Tapi nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu gemparlah orang-orang Amerika dan Eropa, sampai beberapa intelektual dari Inggris mengundang Michael Hart ini untuk datang ke Inggris untuk berdebat. Apa alasan dia menulis buku 100 tokoh dan menempatkan Muhammad nomor 1?
yang lain di bawahnya Muhammad SAW. Maka dia berargumentasi. Dia menyampaikan argumentasinya yang tidak bisa dibantah oleh mereka, para tokoh-tokoh ilmuwan di Inggris itu. Secara kenyataan, tidak ada satupun tokoh di dunia ini yang jika dia diganggu, jika namanya dirusak, kehormatannya dirusak, seluruh pengikutnya di seluruh dunia bangkit untuk membelanya. Tidak ada kecuali Rasulullah. Jika nama Muhammad itu dilecehkan, dari dunia ujung barat ke ujung timur akan bangkit membela. Tidak ada kecuali Rasulullah. Kemudian tidak ada satupun pemimpin dunia yang sejarah hidupnya ditulis dengan begitu terperinci, mulai dari urusan masuk WC, urusan ranjang, sampai urusan negara, sampai urusan nikah dan lain sebagainya. Itu diperinci bagaimana Rasulullah masuk WC, keluar WC. Sampai urusan yang paling besar mengatur negara, itu oleh sahabat dicatat turun-temurun menjadi hadis-hadis dengan sangat rinci. Tidak ada tokoh dunia manapun yang ditulis sejarah hidupnya dengan begitu rinci kecuali Muhammad. Dan itu versi Michael Hart. Versi Islam lebih dahsyat lagi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Allah sendiri memujinya. Untuk apa contoh teladan itu? Pastinya namanya contoh untuk diikuti. Siapa yang harus mengikuti? Umatnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Michael Hart menang, tidak terbantahkan. Kenyataannya memang seperti itu. Rasulullah dibangkitkan di tengah masyarakat Quraisy ketika itu. Ya. Dia sanggup merubah dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang paling beradab. Dari masyarakat yang bejat, yang rusak, menjadi masyarakat yang mulia, yang memegang tinggi nilai-nilai Islam. Sanggup dirubah oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu sanggup merubah arah sejarah, mengalahkan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Rasulullah sanggup membangkitkan satu peradaban baru yang berbeda dengan peradaban manapun, dan paling mulia di muka bumi, yaitu peradaban Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang membuat Rasulullah SAW berhasil? Banyak sekali ayat, terutama hadis-hadis yang memuji bahwa Rasulullah ini memang didesain oleh Allah, dibekali dengan sifat-sifat mulia, terutama akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dia Muhammad berakhlak yang agung, berakhlak yang mulia. Ini tidak bisa dibantah. Orang musyrikin Quraisy, dia bisa mendustakan ayat, ketika dibacakan tertawa, dihina Quran. Tetapi perkara akhlak Rasulullah mereka tidak bisa bantah. Memang benar mulia. Dan di sisi yang lain, Rasulullah SAW mempunyai 4 sifat yang melekat di dalam dirinya. Ini kunci kesuksesan dia. Kunci dia sukses sampai berhasil menjadi pemimpin dunia, yang umatnya menguasai 2/3 dunia. Kunci suksesnya itu ada 4, dan itu melekat dalam dirinya. Yang pertama, dari 4 itu yang pertama, sidik. Sidik, apa itu sidik? Jujur. Jujur. Rasulullah pemimpin yang dikenal jujur. Itu bukan umatnya yang mengakui, musuhnya mengakui. Muhammad tidak pernah bohong, tidak pernah menipu umatnya, tidak pernah menipu orang lain. Lurus, jujur, lisan dan perbuatannya cocok. Yang dikatakan itu yang diperbuat.
jujur. Musuhnya mengakui memang benar Muhammad jujur. Ya. Ini tidak terbantahkan. Ini ciri pertama yang melekat dalam diri Rasulullah yang menjadi kunci keberhasilannya. Sidik, jujur. Ya. Sehingga Michael Hart harus mengakui dia nomor 1. Jujur. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang dia dapat, dia sampaikan. Ya. Tabligh menyampaikan apa adanya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dibuka oleh Rasulullah sehingga masyarakat manusia tahu, muslim dan kafir tahu, ini yang aku bawa. Terbuka. Dia bukan tipe pemimpin yang di bawah meja, bukan tipe pemimpin yang suka menyembunyikan fakta, tetapi terbuka. Dia sampaikan apa adanya. Terbuka. Ini sifat yang kedua yang melekat pada dirinya. Sifat ketiga yaitu amanah. Amanah dapat dipercaya. Orang kafir justru memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin. Al-Amin itu bukan orang Islam yang memberikan gelar. Orang musyrikin Quraisy memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin, manusia yang sangat dipercaya. Buktinya, orang-orang musyrikin Mekah, kalau dia mempunyai barang yang berharga, perhiasan ataupun apapun yang berharga, itu dititipkan kepada Rasulullah SAW. Barang-barang berharga itu dititipkan kepada Nabi. Buktinya, ketika Nabi dikepung pada satu malam, ya, dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, malam itu musyrikin Quraisy sepakat untuk mengepung rumah Rasulullah. Rasulullah sudah tahu karena diberitahu oleh Jibril sebentar malam mereka akan berkumpul mengepung rumahmu hai Muhammad. Maka Rasulullah memanggil Ali. Wahai Ali, datanglah engkau ke rumah. Ali diberi tugas, kau tidur di atas divanku, kau pakai selimut yang biasa aku pakai wahai Ali. Resikonya nyawa. Bayangkan tidur di divan Nabi, pakai selimut Nabi, dalam kondisi musuh sebentar ini akan mengepung. Ali sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat ya Rasulullah. Sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah berpesan, wahai Ali, ada barang-barang titipan milik mereka. Barang yang ini punya si fulan, yang ini punya si fulan, yang ini punya si fulan. Kembalikan kepada pemiliknya. Barang milik musuhnya. Coba kalau orang lain, pemimpin lain punya musuh, diambil saja. Rasulullah tidak. Kembalikan, ini milik mereka. Seperti itu jujurnya Rasulullah, lurusnya Rasulullah dalam memegang amanah. Tidak sedikit pun hak orang lain yang dizalimi, musuhnya. Yang keempat, ciri keempat yang membuat dia sukses menjadi pemimpin yang berhasil, yaitu fatona. Apa fatona? Cerdas, cakap. Rasulullah itu orang yang cerdas, orang yang cakap. Contohnya, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pernah terjadi perselisihan besar di kota Mekah. Antara kaum Arab dari suku-suku ini berselisih. Hampir terjadi perang gara-gara Ka'bah yang direnovasi. Merenovasi Ka'bah, kemudian meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Saat itu suku-suku di Arab mengklaim dia yang paling layak. Kami dari suku ini paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad itu di Ka'bah. Kata yang lain, kami lebih layak. Terjadi perselisihan yang dahsyat. Tidak ada ujungnya. Masing-masing merasa berhak. Tampillah Rasulullah SAW memberikan solusi. Apa solusi yang ditawarkan Rasulullah?
Rasulullah menghamparkan burdahnya, selendang yang panjang biasa dipakai Rasulullah, dihamparkan. Kata Rasulullah, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah ini, kemudian ujung-ujung burdah ini pikul bersama-sama, angkat bersama-sama. Seluruh suku diwakili oleh seorang, angkat bersama-sama, letakkan di Ka'bah. Setuju mereka. Cerdas. Ini namanya solutif, bisa memberikan solusi. Ini Rasulullah. Di kesempatan yang lain, ketika terjadi perjanjian damai antara Islam di Madinah, ya, Rasulullah di Madinah dengan orang-orang musyrikin Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, ada poin-poin perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Dari pihak musyrikin Quraisy menawarkan, kalau ada orang Islam dari Madinah balik ke kampung halamannya, ke Mekah, dia sudah Islam, maka orang yang kembali ini, yang sudah Islam ini, tidak boleh balik lagi ke Madinah. Tetapi kalau ada orang dari Mekah yang ikut hijrah kepada Rasulullah dan murtad, tidak mau lagi mengikuti agama Rasulullah, harus kembali ke Mekah. Oleh Rasulullah disetujui. Sahabat keberatan. Umar bin Khattab terutama paling ngotot, sampai Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, apa engkau masih seorang nabi?" Karena isinya itu sangat merugikan Islam. Orang yang sudah Islam, yang pulang ke Mekah, nggak boleh dibawa kembali ke Madinah. Tapi orang yang murtad, orang Mekah yang murtad di Madinah, harus dipulangkan kembali ke Mekah. Merugikan Islam, menurut sahabat, menurut Umar. Tapi Rasulullah seorang visioner, punya pandangan ke depan yang jauh. Apa yang terjadi? Terbukti. Ternyata orang-orang Islam yang gak bisa balik lagi ke Madinah, dia bertahan dengan Islamnya di Mekah. Dia di Mekah mendakwahi saudara-saudaranya, sehingga banyak orang Mekah yang tadinya musyrik masuk Islam, lantaran orang-orang ini yang tertahan tidak bisa kembali ke Madinah. Ini namanya visioner. Ini bukti kecerdasan Rasulullah SAW. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 4 sifat ini mestinya ada pada kita. Kita sebagai umatnya berusaha meneladani 4 sifat ini. Ya, karena Nabi itu ditampilkan sebagai uswah, untuk dicontoh, bukan untuk diperhatikan, bukan hanya untuk direnungkan, untuk dicontoh. Perilaku hidup Rasulullah dan sifat-sifat yang baik yang ada pada diri Rasulullah untuk dicontoh. Kalau 4 sifat ini ada pada seorang rumah tangga, pemimpin rumah tangga, pasti rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang baik, yang sukses. Yang menjadi bapak-bapak yang jujur, bapak yang terbuka, bapak yang amanah, ya. Kemudian bapak yang cakap, cerdas. Rumah tangga itu harus senang. Kalau dia memimpin satu lembaga, satu negara, kalau ada 4 sifat ini, sukses. Akan berjaya negara itu, bangsa itu. 4 sifat itu: jujur, terbuka, cerdas, amanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan argumentasi Michael Hart mematahkan bantahan orang-orang kafir. Memang benar Muhammad pemimpin dunia yang paling berpengaruh, sehingga umatnya terbentang dari barat sampai ke timur. Karena apa? 4 sifat mulia yang ada pada diri pribadi Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya mampu meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat untuk diri kami dan untuk seluruh jamaah yang hadir
Marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang ke depan ini. Umur kita yang ke depan adalah sisa. Sisa berapa? Wallahu a'lam. Bisa jadi umur kita sisa setahun, lebih setahun, atau kurang dari setahun. Kematian itu satu misteri. Tetapi judulnya kematian itu satu hal yang pasti. Dan kita yang hidup ini semua sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti mati. Maka orang yang cerdas, ya, al-aqyas man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang tahu dirinya akan mati dan dia siapkan sebaik-baik bekal untuk sesudah mati. Ini orang yang cerdas. Maka siapkanlah bekal-bekal amal soleh yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita itu habis. Kematian tidak harus menunggu sakit. Kematian tidak harus menunggu usia tua. Berapa banyak orang usianya masih muda, 40, di bawah 40 tahun. Dia menganggap umurnya masih panjang. Karena menganggap umurnya panjang, dia isi hari-harinya hanya untuk senang-senang, hanya untuk tertawa-tawa. Ternyata datanglah ajal, tertabrak mobil, selesai, mati. Hanya karena sakit 1-2 hari, mati. Umurnya masih muda, di bawah 40, 30, lebih banyak kematian muda. Sementara dia menyangka umurnya panjang. Dia isi hari-harinya hanya untuk senang-senang, tertawa-tawa. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahika wa aqfanuhu tunsaju wa la yadri. Berapa banyak orang di usia muda kerjanya hanya untuk senang-senang dan tertawa-tawa, sementara kain kafannya sedang dipersiapkan, sementara dia tidak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin.